Yesus sendiri mengindikasikan bahwa dia hanya seorang nabi. Orang lain yang hidup sejaman dengan Yesus, yang melihat Yesus, menyebut Yesus sebagai apa? Ada di Matius pasal 21 ayat 11. Orang yang hidup bersama Yesus nyebut Yesus apa? Inilah Nabi Yesus. Tetapi orang Kristen zaman sekarang, inilah Tuhan Yesus. Berarti kontradiksi nggak? Berarti gini, jadi kalau kita bandingkan, orang yang pernah ketemu Yesus nyebut Yesusnya inilah Nabi Yesus. Tapi orang Kristen zaman sekarang yang tidak pernah ketemu Yesus nyebut Yesus apa? Inilah Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau misionaris dikasih lihat ini, apa yang akan mereka jawab? Betul, Yesus tuh nabi juga, Tuhan juga. Borongan berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bersama dengan bapak-bapak semua di sini, ada ibu-ibu juga. Semoga sehat-sehat ya Bu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman Islam. Alhamdulillah ya, nikmat yang melebihi nikmat kesehatan, nikmat harta, bahkan nikmat anak yang soleh. Jadi di dalam pertemuan kita pada hari ini, alhamdulillah saya juga bersyukur bisa berjumpa kembali dengan mantan pendeta. Sebelah saya ini mantan pendeta nih, Masya Allah. Berapa tahun dulu Romo jadi pendeta? 13 tahun, Masya Allah. Apakah dulu pernah melakukan program kristenisasi di daerah Riau ini? Jangan buka-buka rahasia. Buka-buka rahasia katanya. Nanti aja katanya. Yang mau nanya dulu Romo pernah memurtadkan berapa orang Islam, nanti gitu ya setelah ini. Alhamdulillah. Baik, saya ingin tahu bapak-bapak yang ada di sini, ini apakah pegiat dakwah yang berurusan atau bersinggungan langsung dengan para misionaris? Ada? Ada? Ada ya? Alhamdulillah. Jadi cocok memang kita sekarang berdiskusi, sharing, sehingga nanti kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai di lapangan gitu ya. Ketika kita bersinggungan dengan misionaris yang mereka tujuannya adalah untuk mencari jiwa, istilahnya mencari jiwa, betul ya Romo ya? Ini mantan pendeta harus koreksi saya kalau salah. Mereka sebut mencari jiwa, itu artinya apa? Mencari orang untuk dimasukkan ke dalam agama mereka ya. Perintah di dalam agama mereka untuk mencari jiwa itu ada di Matius pasal 28 ayat 19. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan susunan atau struktur di dalam kitab mereka ya. Yang saya tunjukkan di sini ini adalah nama-nama surat-surat tapi masih dalam bentuk singkatan-singkatan. Jadi kalau KEJ itu adalah kejadian, KEL keluaran, IMA itu imamat, BIL bilangan, ULA ulangan dan seterusnya. Yang warna merah itu yang disebut dengan kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian lama. Yang warna biru itu yang ada di dalam perjanjian baru. Yang saya tampilkan di sini ini adalah Bible versi Lembaga Alkitab Indonesia yang disebut dengan terjemahan baru 1. Sekarang, ini yang TB1 ini diterbitkan dulu tahun 1974. Sekarang mereka sudah punya revisi yang terakhir, tapi aplikasinya belum keluar, yaitu terjemahan baru 2, baru dikeluarkan tahun 2023 ya, jadi masih hangat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya masih pakai yang TB1 karena ini yang memang masih sangat populer di kalangan mereka sendiri. Perintah mereka untuk mencari jiwa itu ada di Matius. Nah ini saya perlihatkan ya, ini Matius pasal 28 ayat 19. Saya perbesar supaya Bapak Ibu bisa membaca lebih jelas. Segini cukup kebaca nggak ya? Cukup ya? Nah, ayatnya berbunyi demikian. Romo Henrico pasti hafal. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah,
Ya, perintahnya begitu. Ini ayat oleh mereka disebut sebagai amanat agung. Ya, mereka punya amanat agung. Jadi berdasarkan ayat ini, mereka melakukan segala daya upaya untuk mencari jiwa, memasukkan orang di luar agama Kristen menjadi Kristen. Ya, walaupun kalau ditelusuri ayat ini ternyata sisipan gereja Romawi di abad kedua. Saya punya banyak sekali catatan-catatan dari kalangan mereka sendiri yang menyatakan bahwa ayat ini tidak otentik karena banyak ahli-ahli perjanjian baru yang menyatakan bahwa surat Matius ini berhentinya sampai di ayat 15. Nah, ini sampai di sini. Yang ayat 16 sampai ke 20 itu adalah ayat sisipan, ya. Gak apa-apa, ini kita terima aja. Kita lihat aja, yang penting kita tahu keadaan kitab mereka. Buat Bapak Ibu yang berurusan langsung dengan pegiat-pegiat kristenisasi atau misionaris, ayat ini yang dipakai oleh mereka untuk mencari jiwa, ya. Yang harus kita ketahui di dalam kitab mereka itu adalah apa ya? Kontradiksi, ya. Masih banyak kontradiksi yang ada di dalam kitab mereka. Kontradiksi seperti apa yang saya maksud? Itu begini. Saya kembalikan dulu. Nah, di dalam kitab-kitab yang ada yang berwarna merah yang ada di dalam Perjanjian Lama, ini sebenarnya kita bisa memahami ada 3 konsep minimal ya, yaitu apa? Konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep Mesias. Yang konsep Mesias ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan akidah, tetapi yang saya ingin tonjolkan di sini adalah konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Nanti kita akan bandingkan dengan ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru, di mana di dalam Perjanjian Baru itu ada 4 surat yang namanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini adalah 4 surat yang menceritakan tentang kehidupan daripada sosok Yesus Kristus yang oleh orang Kristen dianggap sebagai Tuhan. Ya, Tuhan dalam hal ini, kalau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu adalah sesuatu yang disembah, dipuja, diyakini sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Tuhan, kita tahu ya artinya Tuhan ya. Kalau orang Islam, saya tanya, siapa nama Tuhan orang Islam? Allah. Jawabnya mudah kan? Jawabnya mudah kalau orang Islam ditanya. Siapa nama Tuhan orang Islam? Jawabnya langsung Allah. Tetapi di dalam kitab mereka, khususnya di negara Indonesia dan Malaysia, itu mereka juga menggunakan kata tulisannya ALLAH, ya, mereka bacanya Allah, tetapi buat mereka itu bukan nama, buat mereka itu bukan nama Tuhan, buat mereka itu juga sebutan, ya. Jadi di dalam Perjanjian Baru mereka menggunakan kata Allah itu ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mereka sebut dengan Bapa, tetapi ada kata lain Tuhan yang diperuntukkan untuk Yesus, ya. Yesus disebut Tuhan, Bapa disebut Allah. Nah, kok bisa begitu? Itu adalah akidah mereka. Jadi sebutan Tuhan untuk Yesus itu adalah karena Yesus adalah utusan. Utusan ya. Mereka menyebut Yesus utusan, tapi utusan yang bersifat ilahi gitu. Ada yang bingung? Ada yang mulai bingung? Mulai bingung pasti. Ya, ini belum ngomong Trinitas nih. Nanti kalau ngomong Trinitas mungkin pada perlu bodrek mungkin minum sini. Ya, jadi memang akidah mereka Tuhan yang Maha Kuasa ini, bagian daripada Tuhan ini atau firman-Nya atau kita kenal dengan sebutan mungkin kalamullah, itu firman-Nya itu bisa menjadi manusia. Nah, kalau kita memahami Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan kalimatullah. Kalimatullah artinya apa? Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan kalimat kun. Betul? Ya kan? Ada ayat yang menyatakan bahwa semisal penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan tanah liat dan diciptakan dengan kun. Menjadi apa? Fayakun. Ya, itu konsep di dalam Islam. Tetapi kalau di Kristen, firman yang disebut firman daripada Bapa ini menjelma jadi Yesus. Sebelum kita mendalami ini, saya akan memberikan ayat-ayat yang ada di dalam Perjanjian Lama
yang menentang konsep tersebut. Nah, ya, jadi kalau Kristen mempunyai akidah Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, itu sebenarnya ditentang oleh kitab mereka sendiri, tetapi yang berasal dari Perjanjian Lama. Pertama-tama saya akan tunjukkan bahwa di dalam kitabnya Perjanjian Lama yang milik orang Yahudi, yang berasal dari kitabnya orang Yahudi yaitu Tanakh ini. Mana? Sebentar ya, saya kalau ngomong nggak pegang barang itu nanti disangkain asumsi gitu. Ini mejanya kayaknya kurang besar jadi ya. Ini adalah kitabnya orang Yahudi yang namanya Tanakh. Tanakh ini adalah singkatan daripada Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Ditulis dalam bahasa Ibrani seperti ini. Ya, di dalam sini ini mengajarkan konsep tauhid ternyata. Ya, kitabnya orang Yahudi ini mengajarkan konsep tauhid. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Ini yang akan saya tunjukkan ini adalah ayat-ayat yang sudah diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, ke bahasa Latin, kemudian ke bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Ya. Ada sebuah surat namanya surat Ulangan pasal 6 ayat 4. Nah, kita bisa baca, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Walaupun penerjemahannya ini tidak tepat secara bahasa Indonesia, tetapi kita terima aja ya bahwa ini sebagai konsep tauhid mereka. Kata Tuhan di sini itu huruf besar semua, betul ya? Kalau saya ngomong Tuhan, bapak-bapak yang di depan saya ini tahu nggak saya ngomong Tuhan itu Tuhan huruf besar semua atau T-nya aja yang besar atau huruf kecil semua? Bagaimana bapak bisa membedakan? Tidak bisa kan? Saya kalau ngomong Tuhan ya sudah, bapak ibu taunya Tuhan itu adalah apa? Sesuatu yang disembah, diyakini, dan dipuja sebagai Maha Kuasa. Tetapi kalau orang Kristen, khususnya di Indonesia dan Malaysia, mereka menerjemahkan nama ya yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai nama yang sangat sakral, yaitu 4 huruf yang disebut dengan istilah tetragrammaton. Tetragrammaton itu ada 4 huruf, hurufnya berbentuk Y, H, V, H. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar Yahweh ya? Orang Kristen menyebutnya Yahweh atau Yehova atau Yehuwa gitu ya. Orang Yahudi tidak boleh menyebut Yahweh atau Yehova atau Yehuwa. Tidak boleh. Orang Yahudi ketika melihat ada tulisan yang tertulis Yod He Vav He itu, mereka harus menyebut mengganti dengan sebutan Adonai. Adonai itu bahasa Yunani atau Hashem. Hashem itu bahasa Ibrani yang artinya sang nama. Ya, mereka tidak boleh sembarangan menyebut Yod He Vav He itu. Kalau Adonai itu kalau padanan bahasa Arabnya tuh apa ya? Rob gitu, ya. Kita jadi biar paham gitu ya, Adonai itu apa, Hashem itu apa. Ini adalah ajaran utama bangsa Israel yang dianggap ini adalah ajaran Nabi Musa. Bahasa Ibraninya Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah, ketika ada kata Tuhan huruf besar semua, orang Yahudi akan menyebutnya Adonai. Allah kita itu sebenarnya adalah dalam bahasa Indonesia yang benar tuh Tuhan kita. Mereka sebut dengan Elohenu. Eloh itu adalah Tuhan dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi orang Yahudi itu mengenal ada 7 nama. 7 nama untuk menyebut Tuhan mereka. Pertama itu El. Kedua Eloh. Ketiga Eloah. Keempat Elohim. Kelima El Shaddai, keenam baru yang 4 huruf tadi Yod He Vav He, ya, yang mereka ganti dengan Adonai. Yang ketujuh Zevaot. 7 nama ini yang paling suci adalah yang keenam tadi yang Yod He Vav He itu, ya. Makanya ketika mereka melihat ada tulisan Yod He Vav He, mereka harus menyebut dengan Adonai atau Hashem. Kalau kita baca seperti ini, sama nggak menurut bapak-bapak dengan Kul Huwallahu Ahad? Sama nggak Pak? Ada samanya, ada kemiripannya ya. Jadi ada Adonai Elohenu, Adonai Ehad sama dengan Kul Huwallahu Ahad. Di bahasa Ibrani ada kata Ehad, di kita ada kata Ahad. Itu artinya sama. Sebenarnya kata Ehad itu di dalam bahasa Ibrani itu bisa dipakai untuk kesatuan ya.
misalnya suami istri bersatu satu daging, itu mereka juga menggunakan kata ehad. Tetapi ketika ehad itu bersinggungan atau berurusan dengan konsep ketuhanan, orang Yahudi taunya ehad itu adalah tunggal, bukan kesatuan dari beberapa pribadi gitu ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana Kristen memahami ini sebagai cikal bakal Trinitas gitu, ya. Ini pertama. Yang kedua, ada di dalam kitab atau surat Bilangan pasal 23 ayat 19. Di sini disebutkan apa? Ini terjemahannya buat orang Indonesia yang menggunakan KBBI sebenarnya kurang tepat ya. Harusnya kata Allah itu diganti dengan kata Tuhan harusnya ya. Di sini dibacakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi di sini ada kalimat Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Kira-kira sama nggak dengan lam yalid walam yulad? Sama kan? Serupa gitu ya, atau setara gitu ya. Nanti saya bisa tunjukkan lagi ayat seperti ini. Di surat Keluaran pasal 9 ayat 14. Pak Pendeta masih ingat ayat-ayatnya? Masih ya? Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui, perhatikan, bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Sama nggak Pak dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Kurang lebih sama ya. Saya nanti tunjukkan lagi ada ayat yang seperti ini. Di 2 Samuel 7:22. Ada kalimat, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Ya, kita jangan usah permasalahkan dulu nih penyebutan mereka yang tidak tepat. Tetapi ada kata-kata sebab itu engkau besar ya. Kita di Islam mengenal apa? Allahu Akbar. Ada lagi ayat-ayat yang begini, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, perhatikan, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Engkau di sini dengan besar berarti Tuhan. Berarti langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Berarti orang Yahudi juga mempunyai pemahaman bahwa langit itu tidak satu. Betul nggak? Karena ada langit yang mengatasi segala langit. Berarti langitnya lebih dari satu. Kita di Islam mengenal langit ada berapa? 7. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua, perbandingannya seperti apa dibanding apa? Seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit pertama hanya dibandingkan dengan langit kedua. Terus langit ketiga, 4, 5, 6, 7. 6 langit dibandingkan dengan langit ketujuh juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. 7 langit tambah bumi dibandingkan dengan Sidratul Muntaha juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Sidratul Muntaha tambah 7 langit tambah bumi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah sama juga seperti dengan cincin dibuang di padang pasir. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan besarnya Allah seperti apa? Ya, tidak bisa dibayangkan. Bahkan manusia pun belum bisa menyentuh langit pertama. Jadi orang Yahudi juga memahami bahwa Tuhan itu adalah maha besar dengan ayat ini. Ya, kita lihat lagi di Ayub pasal 9 ayat 32. Karena dia bukan manusia seperti aku, ya, sama tadi dengan Bilangan 23:19. Kita lihat lagi di Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Jelas ya. Yang kudus di tengah-tengahmu. Aku tidak datang untuk menghanguskan. Kita lihat lagi di Ayub, yang di Ayub tadi ada yang ketinggalan. Ayub 37 ayat 16. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan? Tentang keajaiban-keajaiban dari yang maha tahu. Yang maha tahu ini artinya Tuhan maha tahu. Ya, ini beberapa sifat-sifat yang dicantumkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Ada lagi di Maleaki pasal 3 ayat 6, ayat 16.
12 sih, ayat 6 maksudnya. Nah, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, jadi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan itu esa, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu tidak berubah. Ini beberapa sifat ya, belum semuanya nih. Kalau saya bacakan semua banyak sekali. Tetapi kita bisa memahami bahwa di seluruh kitabnya orang Yahudi yang ini mereka memahami bahwa Tuhan itu bukan manusia. Ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, tiba-tiba Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang tidak berubah itu, tiba-tiba bisa menjadi Yesus. Dulu pendeta sampai bingung jadinya, ini Yesus yang gimana sih? Katanya bukan manusia, tapi kok jadi manusia, gitu ya. Itulah yang harus kita ketahui, dari mana ajaran yang dari Yahudi kok bisa berubah menjadi Tuhan jadi manusia. Kalau kita orang Islam memahami Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang perawan yaitu Maryam, dan Maryam mengandung karena istilahnya ditiupkan roh melalui malaikat Jibril alaihissalam, ya kan? Roh daripada Nabi Isa alaihissalam ditiupkan oleh malaikat Jibril ke dalam rahim Maryam, sehingga lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Tetapi di Kristen yang walaupun mereka sama-sama juga mempercayai Yesus lahir dari perawan suci Maria, itu boleh dikatakan Tuhan sendiri yang masuk ke dalam rahim Maria, sehingga Yesus yang lahir itu bisa disamakan dengan misalnya putra-putra dewa Jupiter atau anak daripada dewa Zeus, seperti itu ya. Jadi ada pengaruh nih dari Helenisme Yunani atau dari paganisme Romawi. Sedangkan ayat yang mereka gunakan untuk mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, itu mereka sering mengambil atau menggunakan ayat ini. Bapak-bapak yang sering ketemu misionaris pasti sering mendengar misionaris membacakan ayat ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada yang pernah dengar Pak misionaris ngomong begini? Belum? Ayat ini ternyata adalah ayat yang diadopsi dari ajaran Helenistik filosofi, ya. Nanti akan saya tunjukkan kalau di dalam video saya, makanya saya tidak live. Nanti rekaman video ini akan saya tunjukkan sebuah kitabnya dari orang Katolik Amerika, yang mana ketika ayat ini berbunyi seperti ini, di sini ada keterangan bahwa ayat itu adalah adopsi dari Helenistik filosofi. Nah, sekarang saya ingin minta mantan pendeta Romo Heriko membuktikan. Nah, ini ada di sini. Kelihatan nggak Ustaz? Tulisannya besar sekali nih. Hah? Ada tulisan apa nih yang kuning-kuning nih? Ini kan in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ya kan? Helenistik filosofi. Masih kelihatan ya? Wih keren. Padahal nggak pakai kacamata loh bacanya. Ini yang ngomong Bible sendiri ya, bukan saya loh. Ini yang ngomong Bible sendiri. Makanya Bible ini walaupun susah dibeli, tetap saya cari. Akhirnya dapat saya beli. Kenapa? Karena ada catatan kaki seperti ini. Kalau catatan kaki seperti ini kita perlihatkan kepada orang Kristen, apa tanggapan mereka? Susah mereka membantahnya bahwa benar ayat-ayat ini itu diadopsi dari Helenistik filosofi. Jadi kita tidak boleh berasumsi, kita tidak boleh menuduh, ya. Kita hanya boleh membacakan dari dokumen mereka sendiri. Ini ilmu yang boleh dikatakan begini. Kalau di kalangan pesantren itu ada semacam istilah mukok badoh. Mukok badoh itu artinya apa? Menggunakan dokumen lawan bicara untuk membuktikan bahwa argumen mereka salah gitu. Ya. Kalau ada sebuah istilah, jadi kita menggunakan dokumen mereka yang menentang argumen mereka sendiri. Jadi ketika misionaris bilang Yesus itu Tuhan karena dia adalah firman, firman itu adalah Allah, ternyata ini adalah adopsi dari Helenistik filosofi. Helenistik filosofi itu adalah ajaran yang menyembah dewa-dewa. Dewanya siapa? Ada dewa Zeus, dewa Hermes. Kalau ibu-ibu pasti tahu Hermes ya Bu ya?
Tahu ya Bu ya? Merek tas. Nama dewa sekarang jadi merek tas. Nanti ada lagi Dewi Helen, ada dewa Perseus, ada dewa Hercules. Nah, itu sistem kepercayaan Helenistik filosofi yang diadopsi ke dalam kitabnya orang Kristen. Ya. Jadi tadi kita sudah bisa bandingkan di dalam kitabnya orang Yahudi dan di dalam kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru ada perbedaan konsep ketuhanan, ya. Terus yang kita harus sekarang lihat lagi di dalam Perjanjian Baru sendiri itu juga ada kontradiksi. Kalau ada ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru yang dipakai oleh orang Kristen, inilah bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi ternyata banyak juga ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus hanyalah seorang utusan. Kalau utusan itu apa kalau di dalam pemahaman Islam? Rasul atau nabi, ya. Contoh, saya akan tunjukkan sama-sama di surat Yohanes nih. Sama di surat Yohanes. Tapi saya bisa perlihatkan kalimat seperti ini. Yohanes pasal 17 ayat 3. Coba, inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti apa? Akhirat kan, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau ini siapa? Bapa. Tulisannya apa? Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Coba kalau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab apa? La ilaha illallah Isa Rasulullah atau Yesus Rasulullah. Betul nggak? Jadi ini kalau boleh dikatakan, ini dianggap sebagai perkataan Yesus yang ada di dalam Yohanes 17 ayat 3, ini bisa dikatakan ini adalah syahadatnya Yesus Kristus di dalam kitabnya orang Kristen. Kalau ada satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa, kalau begitu ada nggak Allah yang kedua, Allah yang ketiga? Berarti kan tidak ada sebenarnya. Ya. Sedangkan Yesus sendiri di dalam kitab yang sama, di pasal ke-13, ayat yang 16 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, ini dianggap perkataan Yesus ya. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi jelas nggak? Kalau Yesus utusan, berarti kalau Yesus bilang seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus, berarti Yesus lebih tinggi atau minimal sama nggak dengan Bapa yang mengutus? Berarti kan tidak, gitu kan? Yesus sendiri di dalam kitab Matius mengakunya seperti apa? Di sini ada kalimat begini. Matius pasal 18 ayat ketiga, atau kita lihat dari ayat 1. Perikopnya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Berarti Yesus di sini mengajarkan rumus untuk masuk kerajaan sorga dengan apa? Dengan bertobat, betul kan? Nah Romo, saya sering membacakan ayat ini kepada tamu-tamu saya yang Kristen, dan saya bertanya kepada mereka studi kasus yang kecil gitu ya. Kita belajar menggunakan logika kita supaya kita bisa mengasah nalar sehat kita. Saya bertanya kepada mereka begini, ini kan dianggap sebagai perkataan Yesus, betul ya. Di sini Yesus mengatakan apa? Kalau tidak bertobat tidak masuk surga. Terus kalau ada orang jalan lewat dengar Yesus ngomong begini, terus orang itu bertobat dan orang itu mati, orang itu masuk surga atau masuk neraka? Harusnya masuk surga kalau orang itu bertobat, ya kan? Tetapi dengan ayat ini, orang yang bilang orang yang bertobat itu masuk surga, dia juga tahu bahwa Yesus belum disalib gitu. Betul? Nah, dia ingat zaman dulu nih berarti. Pokoknya apapun yang terjadi, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Betul Pak? Enak ya kalau buka memori ya. Ini seperti ini, dengan ayat seperti ini saja ini bisa membuka pikiran mereka. Kemudian saya kasih tahu lagi satu. Di Matius 13 ayat yang ke-57. Ya. Di sini judulnya apa? Yesus ditolak di Nazaret.
Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Oh, nggak bisa ke bawah ini. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Di sini Yesus mengatakan seorang nabi ditolak atau dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Sedangkan Yesus ditolak di Nazaret. Berarti di sini Yesus sedang ngomongin siapa? Ngomongin diri sendiri. Berarti kalau Yesus ngomongin diri sendiri dan dia menyebutkan seorang nabi, berarti di sini Yesus ngaku nabi apa enggak? Ngaku nabi, gitu ya. Jadi Yesus sendiri mengindikasikan bahwa dia hanya seorang nabi. Orang lain yang hidup sejaman dengan Yesus, yang melihat Yesus, menyebut Yesus sebagai apa? Ada di Matius pasal 21 ayat 11. Di sini dikatakan apa? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Orang yang hidup bersama Yesus nyebut Yesus apa? Inilah Nabi Yesus. Tetapi orang Kristen zaman sekarang, inilah Tuhan Yesus. Berarti kontradiksi nggak? Berarti gini, jadi kalau kita bandingkan, orang yang pernah ketemu Yesus nyebut Yesusnya inilah Nabi Yesus. Tapi orang Kristen zaman sekarang yang tidak pernah ketemu Yesus nyebut Yesus apa? Inilah Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau misionaris dikasih lihat ini, apa yang akan mereka jawab? Betul, Yesus tuh nabi juga, Tuhan juga. Borongan berarti. Nabi juga, Tuhan juga. Ya, ini ayat-ayat yang sederhana tapi cukup jelas. Oke. Kemudian setelah itu Yesus juga mengajarkan dia juga punya Tuhan. Itu ada di Matius pasal 11 ayat ke-25. Perhatikan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Jadi Yesus itu diceritakan kalau menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa. Perhatikan, aku bersyukur kepadamu Bapa, apa itu? Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa juga bisa disebut Tuhan nih, selain juga disebut Allah. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi Yesus mengaku dia punya Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhannya. Tuhan apa? Tuhan langit dan bumi. Sedangkan Yesus sendiri pernah nggak Romo disebut Tuhan langit dan bumi di dalam perjanjian baru? Tidak pernah. Ya, di sini Yesus mengaku punya Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat ke-17 di sini menyebutkan apa? Yesus diceritakan akan dipegang oleh Maria Magdalena. Tetapi Yesus berkata apa? Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Perhatikan, kalau Yesus mengatakan dia dia menyebutkan Allahku, berarti di sini Yesus punya Allah atau tidak? Punya Allah. Kalau begitu saya tanya kepada mereka, kalau Yesus Tuhan, emang Yesus Tuhan punya Tuhan gitu? Akan bikin orang mikir gitu ya. Ini terjemahan dari LAI. Kalau kita lihat terjemahan yang Selaber, itu akan lebih masuk nih. Ini ada versi yang Selaber nih. Perhatikan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, yaitu apa? Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Yesus mengaku punya Tuhan. Kalau Tuhan, emang punya Tuhan? Dengan nanya begitu aja mereka susah menjawabnya. Ya. Ini adalah yang dianggap sebagai perkataan Yesus, di mana di dalam ayat-ayat ini Yesus mengajarkan bahwa dia juga punya Tuhan. Dia juga mengajarkan Tuhan itu Esa. Di dalam
Markus misalnya, pasal 12 ayat 29. Ya. Nah, kalau yang di terjemahan ini pakai nama Isa. Woi, ya. Kita nggak usah pakai yang salah dah supaya Bapak Ibu nanti juga jangan kaget nih. Kita pakai yang terjemahan baru aja. Yang pasal 28 ayat 28 dikatakan apa? Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, perhatikan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini sama dengan tadi yang Ulangan pasal 6 ayat 4. Berarti kalau begini, Yesus mengajarkan tauhid atau tidak? Mengajarkan tauhid. Ya, sama ayatnya bunyinya sama dengan yang dianggap ajaran Musa, Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ya, jadi Yesus walaupun di dalam 4 gospel itu dianggap Tuhan oleh Kristen, tapi kalau kita baca ajarannya, sebenarnya Yesus mengajarkan tauhid. Nah, ini yang diajarkan Yesus tentang konsep ketuhanan. Sekarang kita melihat lagi, kita perbandingkan lagi dengan siapa? Dengan Paulus. Ya. Di dalam Perjanjian Baru ini ada empat surat yang dianggap sebagai 4 kitab yang menceritakan tentang kehidupan Yesus. Ada 1 kitab ini kisah para rasul, dan setelah itu ada Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filemon, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, ini Filipi tadi yang sebelumnya, yang ini baru Filemon. Dari Roma sampai Filemon ini yang dianggap sebagai tulisan-tulisan Paulus. Ya, jadi Paulus itu dia juga orang Yahudi, tetapi dia blasteran. Bapaknya dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Dia mengaku sebagai pelaku Taurat tanpa cacat, tetapi dia juga pernah belajar dengan Rabi Gamaliel. Dia tapi kerjanya pernah menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Setelah dia mengalami suatu peristiwa, ketika dia pergi ke suatu kota namanya kota Damsyik, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Menurut Paulus itu kalimat yang ngomong Yesus, tapi yang dilihat hanya cahaya. Ya. Setelah Paulus mengaku bertobat, dia memberitakan tentang Yesus. Paulus ini mengajarkan bahwa tetap sama, bahwa yang namanya Theos itu tetap satu. Ini yang dianggap sebagai ajaran Paulus, ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada Allah Bapa, Tuhan, Yesus. Ini yang sebenarnya mulai membingungkannya di sini. Jadi kalau buat Paulus, sebenarnya kata Tuhan yang asli ini sebenarnya bukan dari kata apa ya? Kalau Tuhan itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi apa, Pak? God. Ya, kita juga tahu kalau kata God dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi apa? Tuhan. Ya, tetapi ketika nih saya buktikan ya, yang ayat ke-6 ini ya, dalam bahasa Inggris bunyinya di sini apa? But to us there is but one God, the Father. Ya, jadi kata Allah yang tadi diterjemahkan itu berasal dari kata God. Sedangkan kata Tuhan diterjemahkan dari kata Lord. Lord Jesus Christ. Ini yang menjadi rancu. Harusnya kalau mengikuti terjemahan yang benar, God itu diterjemahkan dengan Tuhan, Lord itu diterjemahkan dengan kata Tuan harusnya. Ya, Tuan. Tuan itu bisa Lord, bisa Sir, bisa Gusti. Kurang lebihnya gitu ya. Kalau kita menyebut Gusti Nabi boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Gusti Nabi Muhammad? Nggak boleh? Kenapa nggak boleh, Pak? Enggak, Gusti kan bisa untuk manusia. Kalau untuk raja kita boleh nggak sebut Gusti Raja?
Boleh. Tapi kita juga bisa menggunakan kata Gusti kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi kata Gusti itu sama dengan kata Lord yang ada di sini, sama dengan bahasa Yunaninya kurios. Kurios bisa disebutkan kepada manusia, juga bisa disebutkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Padanan kata yang paling tepat itu adalah Gusti. Ya. Ini yang menjadi cikal bakal kerancuan terjemahan dalam kitabnya orang Kristen. Di sini disebutkan Allah itu Bapa, diterjemahkan dari kata God atau Theos, yang Yesus yang tadinya Lord harusnya dengan Tuhan diterjemahkan dari kata Kurios atau kata Lord bahasa Inggrisnya. Ini yang mulai bikin bingung. Tetapi buat mereka tidak bingung katanya. Buat pendetanya bilang tidak bingung. Kenapa? Karena Yesus itu disebut Tuhan karena dia adalah firman yang jadi manusia yang tadi diadopsi dari Hellenistic filosofi, dan juga karena Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Ya. Jadi kita sekarang sudah ngomongin konsep ketuhanan. Sekarang kita akan bilang konsep keselamatan. Di dalam perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, bagaimana caranya supaya orang Israel selamat? Selamat artinya ini masuk surga, ya. Kita lihat di dalam Ulangan lagi. Nah, ini dianggap juga sebagai ajaran Nabi Musa. 24, Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ayat ini sama dengan surat Yehezkiel pasal 18 ayat ke-20 dan 21. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Perhatikan ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi artinya di sini sebut orang fasik. Kita tahu orang Islam, orang fasik itu apa? Orang fasik adalah orang yang berbuat dosa secara terus menerus. Ya. Kalau orang yang berbuat dosa secara terus menerus saja bertobat dari segala dosa, ia disebutkan pasti hidup, ia tidak akan mati. Berarti orang Yahudi mengetahui bahwa orang bisa masuk surga kalau dia bertobat. Di Islam kita juga mengenal konsep yang sama. Ketika orang bertobat, ketika orang beriman, ketika orang beramal soleh, hadiahnya apa? Jannah. Ya kan? Berarti ada kesamaan nih dengan Islam. Kemudian ada ayat lagi yang sangat jelas di sini di dalam Yesaya pasal 1 ayat ke-16 sampai 18. Kalau judulnya disebut apa? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Ada ayat-ayat yang berbunyi demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya apa? Ketika orang bertobat, ketika dia menghentikan perbuatan-perbuatan dia yang jahat, ketika dia mengusahakan keadilan, ketika dia belajar berbuat baik, mengendalikan orang kejam, membela hak anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda, dosanya orang itu walaupun merah seperti kirmizi bisa menjadi putih seperti salju. Walaupun dosanya merah seperti kain kesumba, bisa putih seperti bulu domba. Jadi artinya orang Yahudi juga punya konsep siapapun yang bertobat dia bisa selamat. Dosanya bisa diampuni. Nah, Yesus mengajarkannya juga sama. Tadi yang Matius 18 yang mengatakan jikalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk surga. Ini kan sama dengan yang di perjanjian lama, ya. Tadi kita sudah bahas sedikit ini. Nah, kita bandingkan dengan Paulus. Bagaimana Paulus mengajarkan konsep keselamatan di dalam
Kristen. Itu ada di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini ajaran Paulus. Karena Roma itu dianggap sebagai tulisan Paulus. Ya, beda nggak dengan ajaran Yesus dan perjanjian lama kalau begitu? Beda. Nah, dengan mengetahui perbedaan seperti ini, ketika bapak-bapak berhadapan dengan misionaris, bapak boleh tanya mereka itu pengikut Paulus atau pengikut Yesus. Karena ada perbedaan seperti ini. Ya, ini konsep keselamatannya. Sekarang kita lihat perbuatan atau yang disebut dengan sunnah Yesus. Boleh kita sebut sunnah Yesus dalam Bible? Ya, kita lihat nih, perhatikan. Ini sangat penting ketika kita berkomunikasi atau berdialog dengan mereka. Kita lihat di kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Perhatikan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Berarti Yesus di dalam kitab Kristen disebutkan disunat dalam ketika genap 8 hari. Ya. Yesus juga apa nih di sini? Ayat ke-24, dan untuk mempersembahkan korban. Jadi kan saya bacakan dari ayat 21 aja ya. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran itu nifas ya, Ibu ya. Menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban, menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung kekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini yang disebut kita di dalam Islam sebutannya apa? Akikah gitu. Jadi ternyata orang Yahudi juga akikah. Cuman kalau syariatnya mereka mungkin bisa mengganti dengan burung tekukur sepasang atau sepasang burung anak merpati. Ini kalau nggak mampu beli kambing atau domba. Anak lagi nih, anak merpati lagi ya. Berarti lebih murah lagi ya. Tapi artinya kan ini kita ikutin. Orang Islam juga melakukan akikah kan? Yang laki-laki sepasang domba atau kambing, yang perempuan 1 domba, ya kan? Jadi ada akikahnya. Terus kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat ke-2. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Berarti Yesus diceritakan berpuasa. Berapa? 40 hari. Kita sekarang umat Islam berpuasa bulan Ramadan berapa hari? 30 hari. Ya, tambah puasa bulan Syawal 6 hari ya, udah deket-deket ya, udah hampir 40 hari kan, berarti kan mirip. Ini syariatnya bangsa Israel yang diikuti oleh Yesus. Kita sekarang mengikuti syariat daripada Quran dan Sunnah. Tapi yang jelas Yesus di sini berpuasa, kita berpuasa juga. Berikutnya Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka, ini dianggap perkataan Yesus ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Perhatikan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota itu adalah huruf terkecil dalam bahasa Ibrani, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Berarti kalau begini, Yesus hidup di bawah hukum Taurat atau tidak? Berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hidup di bawah hukum Taurat, tadi makanya dia juga sunat, dia juga puasa, dia juga makan babi nggak, Romo? Oh enggak boleh. Perintah atau larangan makan babi atau haramnya babi ada di sini nih. Imamat pasal 11 ayat ke-7. Tapi di sini menggunakan demikian juga babi hutan. Romo sudah baca yang TB2? Sudah belum? Saya kasih lihat nih Romo. TB2 ini sudah hilang nih kata hutannya.
Ya, ini sama ya. Ini juga LAI, tapi ini TB2 terbitan tahun 2023. Kita lihat nih. Saya minta tolong Romo yang bacain. Pakai mic dulu Romo. Ulangan. Oh ini, Imamat 11 ayat 7 ya. Bandingkan dengan yang ada di monitor. Sekarang Romo bacain ayat 7-nya. Babi juga najis Oh, bagimu. di Karena- sini babi hutan haram, betul kan? Ya, Di sini apa Ustaz? babi juga najis bagimu. Nah, jadi kalau di sini babi hutan, sini babi kota gitu kali ya. Kalau di sini haram, di sini najis. Kalau buat orang Islam, haram dan najis sama atau beda? Beda. Ya. Ustaz, Romo udah lihat kan? Ya. Beda kan? Saya dibilang anak setan karena merubah-rubah firman Tuhan. Ya. Sama pendeta Mel Atok. Ini bisa beda begini, ini anak setan mana yang rubah nih kalau begitu? Gimana coba? Yang di sini babi hutan haram, yang di sini babi najis. LAI. Sama-sama LAI. Sama-sama LAI yang dimonitor itu terbitan 1974, yang dipegang Romo ini tahun 2023. Tapi yang menerbitkan sama. Bisa beda begini. Jadi kalau begini bukti atau tidak ini? Kalau yang dikatakan Quran bahwa mereka mengubah-ubah firman Allah. Ini buktinya, ya. Walaupun ini cuma terjemahan, tetapi kan bisa merubah maknanya, betul nggak? Karena haram dan najis saja beda. Babi hutan sama babi kota sama nggak Bu? Sama? Ibu belum pernah lihat babi hutan ya Bu ya? Babi hutan itu punya taring Bu, ada taringnya dan bulunya panjang. Kalau babi kota itu warnanya pink, ya beda gitu. Sebentar. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini bisa dirubah-rubah, bagaimana coba? Ya ini bukti. Belum lagi begini, contoh. Sekarang saya keluarkan seperti ini. Nanti Romo bisa melihat lagi nih. 1 Tawarikh 22 ayat 2. Bukan. Berarti 2 Tawarikh kayaknya. 2 Tawarikh 22 ayat 2. Coba tolong Romo buka yang TB2. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja. Berapa? 22 tahun. Yang di monitor berapa? 42. Yang TB1 Ahazia berusia 42 tahun. Yang di TB2 jadi 22 tahun. Nyolong umur berarti kan? Yang ini 42 tahun, ini 22 tahun. Gimana coba? Ketawa dia. Untung udah mualaf katanya gitu. Alhamdulillah ya Romo ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang penting sudah muslim. Kalau begini saya balik tanya kepada pendeta yang ngatain saya anak setan. Kalau begini anak setan mana yang rubah firman Tuhan? Kan gitu gampang. Ini kalau kita punya barang buktinya. Tapi kalau bapak-bapak yang berurusan dengan misionaris tidak punya barang bukti, bagaimana cara menghadapi mereka? Itu maksud saya, ya. Jadi memang harus punya punya bukti yang bisa ditunjukkan kepada mereka. Saya punya nih sampai sampai banyak yang jadi pada rusak nih karena udah sering keluar masuk dibuka-buka nih. Ya, tapi memang penting. Ini penting kalau tidak punya seperti ini, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa ayat-ayat di dalam kitab mereka mengadopsi Helenisme filosofi. Ini yang mengatakan kitab mereka sendiri gitu. Ya. Nah, Bapak-bapak harus percaya bahwa tadi Romo membaca Helenistik filosofi ini ya. Nanti bisa dilihat di channel saya, set foto saya tunjukkan secara detail gitu. Jadi konsep keselamatannya di dalam perjanjian lamanya orang Yahudi itu hanya cukup bertobat, dia akan hidup, dia akan masuk surga. Ketika tadi kita membaca usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, berhenti berbuat jahat, membela hak anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Kita di Islam ada nggak mengenal konsep amar ma'ruf nahi mungkar? Sama nggak kira-kira Pak? Sama. Ya,
Jadi kita taunya amar ma'ruf nahi mungkar, mereka juga taunya seperti itu. Membela hak anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda, bukan cari janda ya maksudnya. Membela perkara janda-janda artinya membantu janda-janda. Memperjuangkan keadilan, kebaikan dan sebagainya. Jadi konsepnya kan mirip gitu dengan Islam ya. Tetapi ketika di Yesus juga mengajarkan kalau tidak bertobat tidak masuk surga. Tapi Paulus mengajarkannya apa? Kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, kamu baru diselamatkan. Itu perbedaannya antara konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ya. Kalau untuk yang konsep Mesias itu seperti ini. Orang Yahudi itu percaya bahwa mereka nanti akan menunggu seorang raja yang akan memerintah mereka, yang disebut dengan sebutannya gelar Mesias. Dan Mesias itu nanti akan datang dengan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi orang Yahudi bilang, yang namanya Mesias atau raja atau istilahnya apa ya? Kalau di Jawa tuh ada istilah apa? Ratu Adil atau apa gitu ya? Yang akan datang itu benar-benar manusia, gitu. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Sedangkan Kristen klaim Yesus itulah Mesias yang dijanjikan, tapi Yesus juga Tuhan. Ini aja udah nggak sama gitu. Yahudi bilang Mesias itu murni manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Tapi kalau Kristen klaim Yesus adalah Mesias juga, manusia juga, Tuhan juga gitu. Borongan gitu istilahnya ya. Orang Yahudi juga bilang bahwa Mesias yang akan turun itu atau akan datang itu harus keturunan dari Raja Daud melalui anaknya Salomo yang kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi di dalam kitabnya orang Kristen kita bisa membaca silsilahnya Yesus. Di sini Yesus disebutkan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud ya, disebutnya anak Daud. Ini seolah-olah Yesus adalah keturunan Daud melalui Salomo di sini. Tetapi Yesus ini kan anak daripada Yusuf suaminya Maria. Ini sebagai anak tiri, bukan anak kandung atau anak adopsi ini di sini nih ya, bukan anak kandung. Kalau anak adopsi buat orang Yahudi itu tidak diterima, tidak diaku sebagai keturunan Daud melalui Salomo. Di sini memang ada nama Daud, ya sebentar. Nah ini Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam dan seterusnya sampai ke Yesus, tapi Yesusnya di sini adalah anak adopsinya Yusuf, bukan anak kandung. Kalau anak adopsi buat orang Yahudi tidak diterima. Mohon maaf bro, nggak masuk bro gitu. Ya. Syarat yang ketiga buat orang Yahudi untuk Mesias itu adalah Mesias itu nanti akan datang kalau di seluruh dunia sudah tidak ada orang mengangkat senjata atau tidak ada perang gitu. Ketika Yesus lahir masih ada perang nggak? Masih, zaman sekarang aja masih ada perang ya. Di Gaza kemarin juga masih ada perang. Jadi kalau begitu tidak memenuhi syarat orang Yahudi untuk konsep Mesias itu gitu ya. Yang berikutnya menurut orang Yahudi bahwa Mesias itu nanti akan datang ketika semua manusia sudah mengenal Hashem atau sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Sampai sekarang masih ada nggak manusia yang tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa itu? Masih ada, orang-orang pedalaman juga belum kenal semua kan. Kemudian yang berikutnya, di dalam kitabnya orang Yahudi, untuk Mesias itu tidak ada konsep Mesias itu datang, menyelesaikan misi, terus kemudian dia pergi, terus datang lagi, konsepnya PP gitu, nggak ada, di Yahudi nggak ada. Tapi Kristen kan menceritakan di dalam kitab mereka bahwa Yesus sudah datang sebagai Mesias, sudah mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, dan sudah diangkat, nanti mau akan datang lagi sebagai hakim dan Tuhan gitu. Konsep itu tidak sama dengan konsep yang Yahudi punya gitu. Jadi Kristen klaim bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi ditolak oleh Yahudi yang punya kitab Tanakh ini ya, kira-kira gitu. Ini saya memperkenalkan perbedaan antara konsep ketuhanan, keselamatan dan Mesias dari perjanjian lama kitabnya orang Yahudi dengan kitabnya orang Kristen yang sudah mengambil kitabnya orang Yahudi. Ya,
Sampai di sini ada yang mau tanya? Silakan. Silakan, itu dikasih mic nggak itu? Baik, sebentar. Sesi berikutnya kita tadi sudah dengarkan pemaparan dari Kodondi. Berikutnya kita buka sesi diskusi. Tadi yang sudah tunjuk tangan, Sekretariat Jais.